Ini aku. Halo sahabat Klaklik, aku mau tes suara aku udah terdengar apa belum Kak? Sudah terdengar jelas belum? Halo Kelvin. Wah ada nih banyak banget. Oh sudah, jadi suaranya sudah aman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menunggu ya. Kita mulai dulu aja ya sambil menunggu bintang tamu kita. Wah, siapa ya kira-kira bintang tamu kita ini? Aku mau nyapa-nyapa dulu nih sahabat Klaklik. Halo, halo. Selamat sore sahabat Klaklik. Apa kabarnya sih kalian hari ini? Semoga di kami sore hari ini kabarnya semua sehat, sehat-sehat dan happy dimanapun kalian berada. Di sini aku Tami Surbakti akan menemani kalian semua, sahabat Klaklik sebagai moderator di Creator Forum hari ini. Aku pengen sapa dulu nih dengan teman-teman Klaklik yang ada di sini. Wajah-wajah berserinya mana pas lagi offline semua nih. Tutup kamera semuanya nih, malu atau lagi ngapain coba? Nggak bercanda. Jadi mungkin bisa chat di kolom komentar nih, peserta-peserta Kalkikers ini pada dari mana sih gitu. Mungkin pasti ada yang lagi dari Bandung, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Semarang. Wah, banyak sekali nih teman-teman. Terima kasih loh buat kalian sahabat Klaklik yang udah join dan mengeluangkan waktunya untuk Kreator Forum volume 7 di bulan Oktober. Wah, ada yang dari Cirebon. Cirebon hadir dari Aceh. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Wah, kalau bicara nih soal bulan Oktober gitu kan. Bicara soal bulan Oktober pasti udah nggak asing lagi sama bulan Oktober ini karena di bulan Oktober ada perayaan Halloween. Wah, pasti kalian heboh nih buat Halloween bulan ini. Dan bulan ini mungkin beberapa orang udah nyiapin baju-baju, kostum-kostum seramnya mungkin kali ya. Beberapa orang udah nyiapin, terus udah ada acara di bulan Oktober untuk acara Halloween Day. Wah, gimana nih? Coba di kolom komentar udah ada yang nyiapin kostum-kostum horornya belum? Makanya ya di sekarang-sekarangnya aku lihat di bioskop-bioskop ya juga di bulan Oktober itu lagi dipenuhi dengan berbagai macam film-film horor. Ya kan, lagi banyak banget datang ke bioskop. Ini semua filmnya horor semua karena di bulan Oktober ini kayaknya hari-hari horor kali ya. Semoga kita semua lagi nggak horor kali ya malam ini ya. Sore hari ini, sorry. Oke. Oke, jadi di sini ya teman-teman Klaklik, Klaklik juga nggak mau kalah dengan acara Halloween Day di bulan Oktober ini. Jadi kita memberikan spesial Creator Forum hari ini adalah tentang sesuatu yang menyeramkan. Wah, pas banget ya tema kita kali ini, pas banget di bulan Oktober dan pas juga di bulan Halloween Day. Dengan tema menghantui pembaca melalui tulisanmu. Oke, buat sahabat Klaklik yang mungkin punya cerita atau pengalaman horornya, boleh banget dong komen di kolom komentar. Mungkin kalian ada yang punya cerita horor di rumah, di sekolah mungkin, atau di tempat kerja ya. Wah, kayaknya kalau pengalaman-pengalaman horor tuh kayaknya banyak banget ya. Aku sendiri di dunia kerja tuh lagi banyak pengalaman horor, cuma nanti aja kita ceritanya. Dan yang lainnya mungkin bisa komen-komen dulu ya sahabat Klaklik. Oke deh, di sini aku nggak sendirian, serem, takut kalau sendirian. Jadi aku bakal ditemanin oleh bintang tamu kita yang sangat spesial. Ya, walaupun hari ini temanya serem, tapi bintang tamu kita kali ini nggak menyeramkan kok. Wajahnya itu adem banget, yang pasti tenang semuanya sahabat Klaklik. Jadi gestar kita yang satu ini seorang eksekutif produser, sutradara film-film terkenal, penulis juga, ganteng pula. Wah, semuanya kayaknya diambil nih ya sama gestar kita nih. Ini film-filmnya apa aja juga nanti kita lihat ya. Yuk pasti udah gak sabar semua ya, sahabat Klaklik buat kenalan langsung sama Mas Ruben Adrian. Halo Mas Ruben, mana nih Mas Ruben? Mas Ruben.
Mas Rubennya mana ya? Mas Ruben jangan bikin serem deh. Aku jadi takut. Kenapa? Jaringannya tuh. Jaringan. Mas Ruben, oh mungkin Mas Ruben ini ya jadi karena Mas Ruben ini memang ada project spesial ya juga nanti bakal kita spill-spill juga project apa sih yang dikerjakan sama Mas Ruben saat ini. Halo, halo, eh halo. nah ini dia Mas Ruben. Halo Mas Sorry, Ruben. It's terputus. okay, nggak apa-apa Mas Ruben. Apa kabarnya nih Mas Selamat, Ruben? ya, baik. Puji Eh, Tuhan, eh, Alhamdulillah. Selamat iya, siang, teman-teman. Selamat sore ya? Sore. iya selamat sore. Tapi hari ini nggak lagi horor kan? Nggak, lagi Hari-harinya. ngerjain project horor. Waduh, lagi ngerjain project horor nih. Eh, Kayaknya pas banget sama tema kita hari ini ya, Mas Ruben ya. Ya, Eh, eh, Lagi di mana nih, Mas Ruben? lagi di Tiger Wong sekarang. Tiger Wong Entertainment. Oke, wah nanti kita spill-spill sama Nanti saya cerita-cerita spill. ya. Cerita-cerita kayaknya menarik banget nih apa nih proyeknya. Boleh. Oke, Mas Ruben, boleh dong Mas Ruben spill-spill karyanya yang pernah dibuat nih. Kayaknya sahabat-sahabat Kaklik juga penasaran deh sama kegiatan-kegiatannya Mas Ruben sebelumnya atau Yes. film-filmnya Mas Ruben. Oke. Terima kasih ya kesempatannya, Klik, teman-teman semuanya yang udah masuk ke sini. Mudah-mudahan semuanya juga sehat. Perkenalkan saya Ruben Adrian. Film terakhir saya Jagat Arwah. Saya sekarang menjadi eksekutif produser dan menjadi director juga. Produser juga, penulis juga. Oke. Oh, karya ya. Oh, saya masuk ke broadcast dari 2006, mulai dari magang, jadi production assistant, menjadi Strada 2, Strada 1, kemudian menjadi produser, segala macam. Karya-karya saya, sebelumnya saya sempat di Visinema juga, sempat di VIP juga, sempat di beberapa stasiun TV juga. Kalau teman-teman sempat melihat ada kosan AX3 itu di YouTube, itu saya yang buat. Kemudian kalau teman-teman lihat di Netflix ada Philosophy of the Series, itu juga saya. Layar lebarnya ada Love for Sale 2, di situ saya nge-produce. Kemudian ada Melancholia juga. Kayaknya sekarang udah di Netflix ya semuanya yang kayak gini. Iya, benar Itu banget itu Mas ya. Ruben. Jadi teman-teman mungkin enak kalau mau lihat atau mau cek itu. Film terakhir saya di Jagat Arwah itu 2021 kalau tidak salah. Itu juga udah ada di Netflix. Horror, sci-fi, adventure lah. Fantasi, Wow. adventure di situ. Itu kira-kira seperti itu. Wah, keren Langsung nih keren. ya. Apa? Mau langsung Boleh, atau boleh, boleh Mas Ruben. Jadi Kak ya sahabat Kakli karena hari ini ya kita temanya memang tentang horor, menghantui tulisanmu ya, menghantui tulisanmu dengan karya ya. Di mana Mas Ruben juga menyutradari film, terus menulis juga, ada film horor juga. Itu ditulis langsung kan ya sama Mas Ruben ya yang Jagat Arwah ya. Jagat Arwah ada dua penulisnya, saya dan Rino. Rino Nah, Sarjono. Jadi oke. bareng nulisnya. Oke, waduh, keren banget nih Mas Ruben. Jadi Mas Ruben ini hari ini akan membagikan dan share dan pengalaman dari pengalamannya dan tips tentang produksi sampai penulisan di film horor. Langsung aja udah nggak sabaran nih kita. Langsung aja Mas Ruben. Terima kasih. Eh, Mungkin ngobrolin horor itu pasti deket sama thriller ya. Jadi mungkin pertanyaan terbesar dari teman-teman adalah horor apa thriller sih Mas? Gitu. Mana yang paling paling bagus mana sih Mas? Mana yang paling oke gitu? Mana yang paling banyak di industri itu apa sih gitu? Karena kalau horor pasti segmennya juga banyak. Maksudnya genre horor tuh juga banyak. Ada horor yang thriller, ada horor thriller juga, ada horor yang kultur, ada suburban dan lain-lain macam-macam. Tapi kalau ditanya secara garis besar sebenarnya horor itu lebih tentang experience. Makanya kalau teman-teman nonton di bioskop biasanya nyarinya yang horor karena
itu kayak kita lagi adrenalinnya, ketakutannya, nah itu dicari. Tapi kalau thriller kita ngomonginnya lebih kepada bisa dilakukan juga. Tapi kalau thriller itu lebih kepada puzzling storytellingnya, kemudian karakter dan lain-lain. Mana yang lebih laku, Mas? Horror sih lebih laku sih. Mana yang lebih bagus, Mas? Thriller sih lebih bagus. Pilihan ya, pilihan dari masing-masing kalian akan ke arah mana gitu, cara penulisan dan lain-lainnya. Tapi memang ya butuh tips sih sebenarnya buat nulis horor itu gimana, karena biasanya para penulis, teman-teman nulis yang biasanya nulis romantis gitu ya atau komedi, biasanya bakal beda tuh kalau akan nulis horor. Nah itu memang butuh paling nggak ada tips lah atau guidance-nya tuh kayak apa sih begitu. Ini aku punya beberapa hal yang mungkin aku bisa sharing juga buat nulis horor tuh akan seperti apa. Boleh kita lanjut. Oke, buat saya setiap saya bikin cerita atau apapun itu, yang paling penting itu saya harus nge-treat karakter. Jadi sepenting itu sebenarnya. Nah, kalau di horor tuh yang orang lupakan adalah mereka nggak nge-treat hantu atau setan gitu. Jadi kadang-kadang dibiarin ya udah hantunya nakut-nakutin aja. Teman jeli, teman-teman udah lihat film-film horor yang memang bagus gitu ya, yang memang kualitas bagus, mereka pasti punya motivasi. Jadi setannya nggak cuma nakut-nakutin, tapi secara secara karakter ini setannya juga punya tujuan. Gitu. Nakut-nakutinnya buat apa sih? Kenapa sih nakut-nakutin? Kapan dia nakut-nakutinnya? Gitu. Di mana sih nakut-nakutinnya? Jadi kalau mau memang harus di-treat semua karakter ya, walaupun nggak cuma setannya. Setiap karakter yang dengan ceritanya kira-kira lupa gitu. Bahwa Rung harus Yatri, Nifa, uh, Mas Ruben, di take kayaknya care agak juga. agak putus-putus nih Mas Ruben. Putus ya? Iya, agak sedikit putus-putus. Udah belum? Oke, oke. Ini udah aman. Oh ya, ini udah aman. Oke, tapi agak diulangin sedikit boleh ya Mas Ruben yang tadi Oh, tentang boleh, boleh. karakter. Karakter kenapa harus hantunya ini diciptakan karakter? Iya, saya ulang dikit. Memang secara masih putus-putus nggak? Udah aman ya? Aman ini. Oke. Memang secara karakter harus di-treat gitu. Bahasa saya sih harus di-treatment, harus di-taking care gitu. Karena kalau enggak, kita juga akan kehilangan cerita dari itu sendiri gitu. Hantunya pun harus dipikirin. Kenapa sih hantunya itu mulai menghantuin? Motivasinya hantunya ini menghantuin tuh apa gitu. Kalau cuma buat iseng aja, ya nggak akan jadi sebuah cerita. Itu cuma jadi peristiwa. Kapan hantunya ini menghantui? Kenapa dia menghantuinya saat itu? Kenapa nggak kemarin? Something seperti itu yang harus di di apa ya dipelajari gitu, dimasukkan ke dalam si karakter itu. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti harus ada benang merahnya ya Mas Ruben ya untuk Iya, sesuatu karakter atau cerita horor pun juga harus berkarakter sampai ke hantu-hantunya ya. iya, harus dipikirin. Kan harus ada pokoknya harus ada benang merahnya. Ini ceritanya hantunya ini tragedinya apa? Kenapa nakut-nakutin? Kenapa dia harus membunuh kah? Atau gimana? Itu semua harus terplanning ya berarti ya. Betul. Bahkan kalau di dalam teman-teman udah bikin backstory dulu dari si hantu ini. Walaupun itu bisa kita masuk ke dalam cerita ataupun nggak masuk ke dalam cerita. Oke, berarti apakah semua cerita horor hantunya itu ada berhubungan dengan tokoh pemainnya? Ada yang iya, ada yang enggak. Tapi keter keterikatan keterkaitan antara karakter hantu dan karakter yang ada di film itu akan jadi lebih menarik menurut saya. Nah itu yang perlu Oke, dicari secara cerita.
Benar. Berarti kalau teman-teman sahabat Kelaklik pengen nulis tulisan novel maupun sinopsis maupun naskah untuk logline-nya sendiri, berarti dia kalau tentang horor dia harus tetap mengetahui mau dibawa kemana nih ceritanya, mau benang merahnya apa. Jadi jangan asal kayak film cerita horor terus kayak cuma nakut-nakutin si tokohnya doang berarti ya. Yes, betul. Oke, thank you Mas Ruben. Jadi di sini ya, di sini karena tadi Mas Ruben sudah berbagi dan sharing tentang horor, apa itu thriller, kenapa horor sama thriller itu selalu dikaitkan, apakah mereka ada hubungan spesial mungkin ya. Jadi hari ini kita ada story dari salah satu netizen ya kita bilangnya, salah satu sahabat Klaklik atau Klaklikers yang sudah komen di Instagram kita. Jadi dia akan menceritakan langsung ceritanya. Jadi nanti habis cerita kita bakal ada pertanyaan, ada Q&A yang mau ditanyakan. Mungkin bisa disiapkan pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar untuk bertanya sama Mas Ruben langsung nih. Oke, ada yang mau spill cerita nih story tentang pengalaman horornya nih Mas Ruben. Kita boleh ya, kita dengerin pengalaman horornya nih Mas Ruben ya. Boleh, boleh dok, boleh, boleh. Oke, ini ada siapa ya? Namanya siapa ya? Rafsinari. Boleh di open mic? Sudah, Kak. Sudah. Oke, ini ada Rafsinari. Halo Kakak Rafsinari. Iya. Ini dari mana nih Kak, Halo. Kak Raf? Dari Semarang. Oke, dari Semarang. Boleh dong Kak Raf menceritakan story-nya, seremnya apa sih yang pernah dialamin cerita horornya? Jadi waktu itu kan waktu magang ya, pas masih sekolah itu kita ngekos di kos-kosan yang cari yang murah gitu. Nah, dapet kos-kosannya itu bangunannya Belanda gitu, bangunan lama. Sama seisi rumahnya itu juga udah tua-tua gitu loh, Kak. Nah, habis itu orang-orang rumahnya itu nggak ada yang kayak nggak mau ketemu sama orang asing. Jadi selalu di dalam rumah. Cuman bapaknya aja yang selalu nemuin anak kos gitu. Mm-mm. Terus depan rumahnya itu ada pohon mangga gede, terus sekelilingnya itu rimbun banget, banyak tanaman-tanaman sirih, tanaman pohon beringin gitu. Nah, posisi kamar kos saya itu sama teman-teman itu kan ada di depan. Terus rumah si bapak kos itu di tengah. Jadi kita cuma pakai terasnya itu buat ngekos. Itu satu kamar berlima karena kamarnya kan luas ya. Terus juga masih anak-anak kan masih sekolah. Nah, karena kita penasaran kenapa si orang rumah yang punya kos itu nggak pernah mau keluar gitu. Terus akhirnya kita kan kepo, ngintip-ngintip gitu. Ya kayak gimana, kayak nakal sedikit lah. Terus Penasaran ya? ya penasaran banget karena kan anaknya kan masih SMP sedangkan orang tuanya itu udah tua, udah kakak-kakek gitu loh, Kak. Terus itu pas sekolah berangkat SMP itu masa berangkat jam 5 subuh terus. Jadi kayak sembunyi-sembunyi pas orang-orang belum pada bangun itu langsung berangkat sekolah lari gitu. Padahal sekolahnya kan deket ya. Terus pernah papasan sama ibu kosnya, itu langsung kayak lari buru-buru masuk nutup pintu gitu loh, Kak. Jadi benar-benar rumahnya itu terjaga, nggak boleh ada yang lihat. Pernah waktu itu ada kayak acara kumpulan RT di daerah situ, orang-orang bapak-bapaknya itu tamunya disuruh di luar, jadi nggak boleh ada yang masuk. Masuk ke rumah ya? Iya, cuma ditaruh di teras gitu. Terus pernah suatu kejadian kan itu mati lampu ya, kan semua anak kos keluar.
Terus kebetulan pintu rumah utama yang bapak kos itu dibuka. Nah, pas itu kan aku kepo banget, aku nyelonong masuk gitu. Nah, terus pas masuk Kamu berani malah sekali. lampunya tapi cuma nyembul dikit gitu loh Kak, kepo. Terus lampunya nyala, ketahuan kan kalau ngintip gitu. Langsung kelihatan di dalam rumahnya itu kayak dilapisi kain putih semua gitu loh Kak, kayak nuansanya itu kayak pesugihan gitu loh. Serem pokoknya. Uh, Baunya juga semerbak wangi, wangi-wangi melati terus. Pokoknya Melati. putih semua, iya. Dilapisi kain putih. Terus ketahuan sama bapaknya. Aku di depan pintu gitu langsung ditutup pintunya jeder gitu di depan aku. Habis itu udah dia langsung kayak diteror gitu. Aku kan Setelah berharap di itu, situ. Ya, diteror gara-gara ya aku ngintip-ngintip gitu ke rumahnya itu. diterornya sama pemilik rumah atau sama hal yang tak terlihat? Iya, sama yang hal nggak kelihatan itu sampai diikutin kemanapun ke tempat PKL. Pernah sampai nangis-nangis gitu loh Kak, takut banget. Oke, setelah itu tapi kamu Kenapa itu? pindah kan? Nggak pindah. Sampai sekarang masih? Nggak itu waktu Oh, magang. Sekarang kan udah oke. kerja. Tapi kamu nggak pindah. Nggak, tetap bertahan sampai magangnya selesai 3 bulan. Oh, berani Jadi sekali 3 kamu bulan ya. itu diteror terus. Apa? Kamu berani sekali. Tapi waktu mandi gitu jadi bareng-bareng bertiga gitu sama teman-temannya. Oke, Karena oh karena udah, bertiga ya, jadi mungkin bisa saling iya, melengkapi ya. iya, di kamar mandinya pun itu ada pohonnya sirih gitu loh Kak, gede banget. Kamar mandinya kan luas. Terus ada pohonnya Oke, sirih di dalam situ. oke. Wah, cerita yang unik ya, ya unik banget ini ya Mas Ruben ya dari kisah nyata nih. Terima kasih Iya, Kak Raf ya, Raf Sinari atas cerita pengalaman horornya. Jadi itu cerita horornya sahabat kaki tentang pengalaman pribadi ya. Tapi memang mm, rata-rata cerita horor ini banyak yang dari kisah nyata ya Mas Ruben ya. Banyak kisah nyata ya, iya sih. Cuman memang bermacam-macam ya. Ada juga tapi yang difiksikan gitu. Macam-macam. Thank you ya udah Oh, berbagi cerita. Raf. iya Mantap. Raf keren banget ya, sosok yang pemberani. Terima kasih Raf ceritanya. sama-sama. Ya, itu cerita hal unik dari Raf Sinari tentang kisah pengalaman pribadinya dengan menghadapi horor-horornya. Jadi kita ada satu lagi nih, Mas Ruben dan teman-teman sahabat Klaklik. Satu lagi orang yang akan menceritakan story-nya tentang horor. Oh, habis ternyata. Coba mungkin kita lihat dari komen ini. Jadi kita ada beberapa dari komen yang menceritakan dari horor. Ya, kita coba cari satu cerita lagi. Mungkin minta resen aja, Mas, kalau kalian mau. Ada nggak cerita horor dari komen-komen? Oke, banyak juga ya ini. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Kita banyak banget ini cerita horornya Mas Ruben. Mungkin kita lanjut ke Q&A nih, teman-teman. Boleh. Aduh, ini banyak pertanyaannya juga. Ini kita harus pilih nih. Oke, di sini ada pertanyaannya, Mas Ruben, siap-siap ya Mas Ruben. Nah, jadi pertanyaannya dari Alvita Mirza. Halo Kak, aku Mirza dari Blora. Izin bertanya, kalau nulis kisah horor, kisah nyata itu bisa dicampur dengan fiksi agar lebih mendramatisir dan menutupi privasi narasumber. Karena aku ada cerita nyata tentang guna-guna dan seorang selingkuhan hingga anak dari istri sah itu meninggal dunia. Mau menuliskan secara gamblang, tapi sungkan sama narasumbernya kalau menyebutkan nama dan latar belakang. Jadi dia menanyakan eh, bisa dicampur dengan fiksi nggak biar lebih mendramatisir katanya gitu Mas Ruben.
Terima kasih pertanyaannya Alvita Mirza. Iya. Lana. Jadi Blora ya, mantap Blora. Boleh nggak didramatisir? Boleh dong. Tapi kalau nanti ini berkaitan dengan cerita asli, kemungkinan dan benar-benar pakai cerita asli itu harus ngomong sama yang punya ceritanya pasti. Karena kalau kita ngambil cerita asli kemudian kita tuliskan, apalagi karakternya asli dan lain-lainnya asli, pasti secara hak cipta pasti harus diobrolin gitu. Tapi kalau mau didramatisir segala macam itu bisa. Kalau bahasa Inggrisnya inspire sih sebenarnya. Bisa-bisa aja dan boleh kok. Gitu. Tapi kalau menggunakan karakternya udah yang karakter asli ya akan cukup susah tadi kena hak ciptanya. Begitu. Oke, betul banget. Jadi kalau mungkin cerita dengan eh, pengalaman pribadi, mungkin kalau disamarkan nama orangnya, mungkin bisa-bisa aja ya Mas Ruben. Tapi kalau misalnya aslinya, mungkin dia harus izin dulu kali ya. Iya, betul. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Jadi yang nanti bertanya ya bakal dipilih dan dapat special gift juga nih dari Kelaklik. Jadi aku mau bacain pertanyaannya lagi. Eh, Halo Kak, izin bertanya. Ini dari Kevin Wow. Kevin Wow izin bertanya, kalau untuk menulis cerita horor, apakah harus full horor atau boleh kita selipkan lucu sedikit supaya tidak terlalu tegang ceritanya ya Kak? Dari Kevin Wow nih, Mas Ruben. Oke, halo Kevin, thank you udah nanya. Boleh nggak diselipin cerita komedi gitu? Boleh dong, boleh dong. Karena nggak semua, tergantung sebenarnya mau pendekatannya seperti apa, pendekatan ke ceritanya seperti apa. Kalau memang mau benar-benar intens horor bisa juga. Tapi kalau mau diselipin komedi bisa. Cuman porsi komedinya mau berapa? Nah itu juga harus dipikirkan. Nanti masuk ke alur ceritanya mau di mana gitu. Kira-kira begitu sih. Udah terjawab belum? Oke, jadi harus tahu ya, ini tuh benang merahnya mau beneran horor atau horor komedi gitu ya. Mungkin kayak horor komedi, mungkin kayak horor-horornya Thailand mungkin kali ya Mas Ruben. Iya, horor Thailand. Thailand sangat bagus buat bereksperimen horor komedi. Kalau teman-teman nonton kayak apa? T-Mac tuh, wah Remake. itu serem tapi kok lucu gitu. Lucu tapi serem lah. Ada Unik lucunya, unik ceritanya. Ada ada lucunya. lucunya, ada serem, ada romantisnya juga. Betul. Iya. Oke, satu pertanyaan lagi nih Mas Ruben untuk Q&A kita yang sesi satu. Pertanyaan dari Mak Neza. Mak Neza, ada tips nggak sih buat ciptakan rasa takut dalam naskah? Minta tipsnya katanya Mas Mirza. Ruben. Oke. Bentar. Oh, tipsnya ya. Tips menciptakan Oh, rasa takut. menciptakan. Kalau kalau ada teori kayak misalnya Hitchcock atau yang lain-lain itu film itu mereka bilangnya orang makin takut kalau mereka itu nggak tahu apa yang menakuti mereka. Nah, penggambarannya gimana gitu ya, kayak misalnya kalau tiba-tiba muncul hantu udah pasti orang cuma kaget gitu, tapi kalau kemunculan hantunya ternyata tidak langsung, orang punya rasa penasaran dulu gitu. Jadi sebenarnya yang harus dibangun adalah itu tadi, penasaran dan cara story-nya itu. Tapi kalau mau gimana ya biar nakut-nakutin itu ya lebih lebih ke penceritaannya bagaimana, terus horor setannya yang tadi aku ceritain setannya kayak apa, karena setan yang nakutin, setan A dan setan B itu juga beda ya nakutinnya, kuntilanak Betul. nakutin dan pocong nakutin juga pasti beda gitu. Jadi balik lagi tuh ke yang tadi, kalau udah kuat baru bisa dicari gimana cara nakutinnya.
Pengabdi Setan itu ibu yang bikin itu juga nakutin. Kemudian banyak sih contohnya, banyak contoh. Tapi kira-kira gitu, kalau balik ke karakter tadi ya, kiatnya apa ya? Tinggal dicari dulu karakternya seperti apa, nanti baru habis itu ditajemin cara untuk Oke. dia mau nakut-nakutinya itu. Oke. Oke, berarti gak cuman kalau misalnya film, movie itu kan ya teman-teman mungkin bisa kelihatan takutnya karena wajahnya serem atau nanti ketika dari backsoundnya gitu. Jadi kalau visual itu kan lebih lebih meningkatkan rasa adrenalin takutnya gitu ya Mas Ruben. Jadi mungkin kalau di penulisan novel mungkin bisa benang merahnya harus dipertajam dan jalan ceritanya mungkin harus diperkuat lagi ya supaya membuat orang-orang tuh merinding kalau baca ya Mas Ruben ya. Betul. Oke, gitu. Teman-teman yang sudah nanya, oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nanya di Q&A sesi 1. Nanti kita lanjut lagi karena banyak banget nih pertanyaannya Mas Ruben. Jadi kita mau Mas Ruben mau ngasih tips dan trik juga nih ya tentang good story. Coba Mas Ruben. Lanjut ya. Salah satu tips dari saya ngomongin horor adalah penceritaan gitu. Balik lagi ke penceritaan. Good story gonna be bring you a good movie gitu atau ya good novel lah gitu. Ya penceritaan itu apa sebenarnya kan berkaitan dengan kalau teman-teman belajar penceritaan gitu. Ada yang namanya karakter, ada yang namanya goal, ada yang namanya konflik dan ada namanya resolution gitu. Nah ini 4 hal yang sebenarnya pilar-pilar dasarnya ya sebelum teman-teman nulis tuh harus punya penjabaran, punya definisi masing-masing dari sini. Jadi teman-teman udah punya pondasi berpikir untuk mau bikin cerita. Kira-kira seperti itu. Boleh, nextnya ini sebenarnya ngejawab teman-teman tadi yang nanya, Mas mau bikin yang nakut-nakutin gimana ya? Kamu mau bikin nakut-nakutin apa mau bikin cuman kaget? Gitu. Kalau kaget, kita lagi diem di kamar, tiba-tiba ada suara kerompiang gitu, jatuh itu kaget gitu. Tapi kalau nakut-nakutin, mungkin pintunya kebuka dulu, mungkin lampunya mati dulu, dia harus jalan kemana dulu, ternyata di luar dia baru melihat ada setan atau penampakan apa gitu. Jadi itu yang harus kita definisikan lagi. Nakut-nakutin itu hal yang lebih susah karena ngagetin lebih gampang. Gitu. Masalahnya sekarang banyak horor juga yang ternyata lebih seneng cuma ngaget-ngagetin doang gitu, tapi nggak nakut-nakutin misalnya. Oke, lanjut. Ya, kalau mau dicari uniqueness tuh gimana sih Mas? Kalau mau nulis biar kita unik gitu. Caranya gampang. Kalau teman-teman punya personal cerita dan segala macam, mulai ditulis dan segala macam. Menurut saya kalau lebih personal itu lebih unik. Karena banyak orang yang punya film-film horor tapi juga jauh dari ceritanya. Kayak cuma ngebayangin mau bikin film tentang misalnya tentang apa ya kayak Susana lah gitu tapi nggak pernah juga ketemu di dalam hidupnya tentang Susana jadi dia nggak punya mau gimana ya nulisnya itu akan bingung atau paling gampang misalnya mau nulis tentang pocong tapi dia sebenarnya juga nggak tahu pocongnya mau kayak apa ya. Pocong tuh tinggalnya di apa atau nggak tahu tentang sejarah dan segala macam. Kalau mau lebih kuat sebenarnya kalau mau dapat uniqueness kayak gini kalau punya personal juga oke sama lebih ke harus kuat risetnya kira-kira begitu ya. Oh, oh ini cerita 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 saya sama jadi filmmaker udah 13 tahun ini banyak beberapa cerita di saya kayak misalnya saya pernah bikin bioskop Indonesia ini cerita nyata gitu lagi syuting tiba-tiba aktornya kesurupan adegan yang ngecekik orang tiba-tiba dia ngecekik beneran kayak bola itu syutingnya jadi nggak jadi syuting. Kalau yang di Philpop series itu kalau teman-teman lihat di Netflix ada jadi bikin ceritanya tentang ada Nanas karakternya nama karakternya Nanas dia kesurupan tuh dari Solo sampai ke Semarang ke Jogja dan segala macam. Nah waktu di Semarang kita syutingnya di apa tuh namanya Lawang Sewu. Nah, Lawang Sewu itu kan lumayan ya lumayan serem Iya, banget. horor. Horor banget. Waktu di sana bener tuh. Jadi kita ngelihat kita taruh pemainnya di mana
di ujung lorong dan itu kita mau ngambil gambar, ternyata yang di sana tadi yang kita lihat bukan pemainnya, ternyata itu entitas entitas lain lah. Aduh, udahlah bubar juga tuh syuting. Kalau Jaga Taruh itu yang alami si Ari lagi syuting, adegannya dia di dalam kamar, waktu di dalam kamar sendiri, di rumah sendirian, semua keluar, kamera dan tim semuanya di luar, dia mau jalan keluar, lagi aku briefing, pas aku keluar, jadi akhirnya dia di rumah itu kan sendirian. Kata dia nih, ceritanya dia ngeliat di bawah, apa namanya, di bawah tirai gitu ada kaki, lagi jalan gitu. Kaki siapa nih? Nggak ada orang lagi di situ. Baru takut semuanya. Banyak saya cerita-cerita seperti itu ya, ini sebagian aja. Gitu ya Wah, teman-teman. iya keren banget Mas Ruben itu sharing story tentang horornya. Karena ya kalau memang kita lagi nggak cuman untuk pembuatan film horor aja kali ya Mas Ruben ya. Untuk di luar horor juga kalau kita lokasinya emang agak serem dan horor itu kita juga bisa ngerasain hal-hal itu Iya, ya Mas Ruben ya. iya, iya. Apalagi Sebenarnya, yang gimana? sebenarnya juga horor tuh kalau ini bisa dibagi-bagi juga. Horornya horor apa sih? Horor lokasi gitu. Oh, lokasinya yang horor mas. Horor benda. Oh, kerisnya mas yang angker gitu. Atau horor karakter gitu. Oh, ini yang dulu meninggal dan jadi hantu gitu. Itu juga bisa dipecah-pecah lagi. Jadi teman-teman lebih enak tuh. Oh, aku mau bikin ini mas horornya. Oh, ini berarti horor ini yang ini. Gitu. Walaupun itu tidak mengotak-kotakan ya, cuman sebagai guide secara general. Oke, jadi tadi Mas Ruben sharing dan udah ngasih tips ya untuk teman-teman Klaklik yang sudah ada tulisannya, novelnya di Klaklik atau pengen eh, menulis novel horor, tadi dipastikan ya untuk untuk membuat novelnya jadi good story atau naskahnya jadi good story harus dipikirkannya adalah karakternya dulu gitu, bener ya Mas Ruben ya? Iya, Karakternya, betul karakter betul. di dalam cerita. Karena ini penting banget ya, karakter di dalam cerita. Kalian harus bikin karakternya yang kuat nih, pemerannya. Karakter-karakter di dalamnya harus kuat, jalan ceritanya harus kuat. Yang penting benang merah, jangan menclok. Tiba-tiba dari Jakarta Selatan mau ke Jakarta Utara mungkin gitu ya. Jadi jangan sampai menclok gitu. Jadi kayak harus ngelewatin alurnya dulu, jalan ceritanya, benang merahnya untuk mencapai goal good story ini. Dan jangan lupa untuk memikirkan konflik-konflik yang ada di dalam. Jadi mungkin yang dipikirkan karakter dan konflik dulu kali ya untuk membuat sesuatu tulisan gitu ya, Mas Ruben. Ya tadi 4 hal yang sempat aku share ada goalsnya karakter itu apa, kemudian konfliknya nanti akan seperti apa, resolusinya seperti apa. Oke, dan pastinya di akhir cerita juga di akhir cerita apa harus gantung, apa harus happy ending sih, Mas Ruben? Bebas, bebas, bebas. Tulis saya dulu. Bebas, bebas, bebas. Karena kebanyakan film horor tuh suka gantung ya. Oke, terima kasih Mas Ruben tipsnya. Ini kayaknya pas banget tipsnya untuk teman-teman penulis-penulis, content kreator yang ada di Kelaklik yang mau beranjak ke horor atau memang sudah penulis horor dan pengen ditingkatkan lagi. Ini keren banget. Bisa lihat pengalaman dari Mas Ruben. Oke, kita masuk ke Q&A sesi 2. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini juga bakal ada gift dari Kelaklik ya. Jadi pertanyaannya apa ya ini? Aduh, ternyata banyak juga ya. Mas Ruben ada mau pilih satu mungkin? Saya baca dulu ya, yang mana ya? Iya, jadi aku juga Pilihkan aja deh. yang mana? Saya dipilihkan aja banyak Oh, banget. dipilihkan. Oke, baik, dipilihkan. Oke, di sini ada pertanyaan dari Miss N ya, Miss N. Bagaimana kiat-kiat agar kita bisa membawa cerita kita agar bikin merinding yang membacanya? Jujur pernah bikin novel horor tapi jatuhnya bukan merinding, tapi malah ketawa bacanya.
pembacanya. Wah, gimana nih Mas Ruben? Pembacanya jadi ketawa. Akan balik ke yang tadi, kalau kartun udah punya karakter, udah punya konflik dan segala macam, coba dituliskan. Kan balik kepada gaya penulisan sebenarnya. Cara mau menceritakan sesuatu itu juga akan cukup berpengaruh gitu. Kalau teman-teman lebih sukanya baca romans segala macam, pasti yang ada di dalam otaknya secara bawah sadar pasti yang keluar akan banyakkan romans, banyakkan kata-kata itu. Nah, pemilihan kata untuk horor itu kalau mau ya memang harus sering-sering baca referensi, sering-sering baca novel horor. Jadi Riset ya. ya betul, risetnya juga harus kuat gitu. Jadi yang nanti akan keluar pun ketika nulis juga pemilihan kata yang cocok gitu dengan itu kalau mau nakutin gitu sih. Oke, udah terjawab ya. Jadi harus sering-sering riset. Kayaknya memang kalau romantis mungkin nggak perlu diriset ya. Udah ngalamin sendiri kali ya yang perempuan ini. Cuman kalau misalnya untuk nulis horor tuh harus kayak kita riset, kita harus banyak nonton horor, harus lihat novel-novel horor, cerita-cerita horor gitu, supaya untuk mempertebal kata-kata dari novel. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Mas Ruben. Di sini, wah ini pertanyaannya banyak sekali nih ya. Oke, Ada pertanyaan lucu nih. apa tuh? Gimana caranya nulis horor sedangkan penulisnya penakut? Iya benar juga sih. Gitu. Iya sih. Ya gimana tuh Mas Tapi Ruben? tapi menurut saya kalau dia penakut justru apa yang dia bayangkan itu jadi ketakutan ditulis gitu menurut aku ya. Malah bisa lebih worse mungkin. Coba. Oh iya ya, bisa juga sih. Iya, jadi apa yang Makanya dia bayangkan, sebenarnya benar-benar. aku takutnya kalau kayak gini mas. Nah itu coba ditulis tuh. Iya Somehow benar-benar. pasti bisa menjadi sesuatu yang beda juga. Gitu. Iya. Justru mungkin yang Oke. penakut itu lebih bisa bereksperimen kali ya Mas Ruben ya. Iya, cuman berarti kalau kamu penakut ya nulisnya jangan sendirian sama teman kamu gitu, terus sama pacar. Iya, iya, iya. Tapi aku juga pernah kalau nonton film horor kan kita mungkin takutnya karena back sound ya, karena back soundnya yang atau suara soundnya itu yang buat kita tuh jadi kaget, buat kita jadi takut. Tapi aku pernah baca novel horor, ada juga loh yang bikin merinding. Padahal di cerita itu ya Mas Ruben, di cerita itu belum belum sampai ketemu si hantunya padahal. Jadi dia masih kayak masih menceritakan alur ceritanya, tapi belum sampai sisi dia ditakut-takutin atau dia udah merasa ada yang lain gitu. Tapi di tulisan itu udah bikin merinding. Ada salah satu novel yang pernah aku baca sih gitu. Iya, Jadi kayak menciptakannya benar-benar harus dari awal banget ya, dari awal cerita tuh harus bikin ngiket lah ya iya, kalau horor ya. iya, betul. Balik lagi tadi ya ke gaya penulisan, kemudian referensinya apa kalau baca horor. Kita menulis deskripsi ruangan aja kalau itu bisa bagus dan benar menurut saya kita udah kebayang ruangannya itu jadi menakutkan. Kalau cara penulisannya benar ya, cara gaya bahasa dan lain-lainnya. Tapi kalau enggak memang akan jadi susah. Kita mau menceritakan sebuah kamar misalnya. Di romance kita bisa ceritain, oh ya ini sebuah kamarnya yang tidak terlalu besar, kanan kirinya ada poster, ditempel di dindingnya, kemudian ada apa. Itu mungkin kalau horor, cara penceritaannya bukan dari luas kamar dan bentuk kamarnya. Kalau dari horor mungkin dari dari sesuatu hal yang aneh mungkin di kamar itu gitu, misalnya yang selalu mati lampunya atau misalnya ada selalu ada rembesan air yang ada di temboknya, model-model seperti itu. Oke. Jadi ada satu lagi nih, Mas Ruben. Pertanyaan dari teman kita, dari Calvin. Ini pertanyaannya agak panjang sih. Aku bacain ya, Mas Ruben ya.
Oke. Izin bertanya, Kak. Tadi kan Mas Ruben bilang kalau hantu dalam cerita horor itu harus ditreat atau memiliki backstory. Apa ini maksudnya backstory hantu ini harus berhubungan langsung dengan karakter dalam ceritanya? Itu pertanyaannya pertama. Terus bagaimana dengan cerita dalam film horor seperti Pengabdi Setan atau Waktu Maghrib? Itu kan hantunya pure evil. Emang entitas jahat yang ingin celakai manusia dan hantunya tidak memiliki backstory dengan karakter utamanya. Jadi dari sudut pandang Mas Ruben, mana yang paling efektif untuk membuat cerita horor di zaman sekarang? Hantunya memiliki backstory dengan karakter utamanya atau tidak sama sekali alias pure evil seperti Pengabdi Setan? Thank you Kevin pertanyaannya. Mantap. Yang paling efektif sebenarnya buat saya sekarang, saya lebih suka sudut pandangnya dari pure evil sebenarnya. Karena buat saya karakter dari si setannya itu yang sebenarnya sangat menarik kan di horor ya zaman sekarang ya. Cuman balik lagi ke pilihannya mau yang seperti apa. Kalau memang ternyata punya backstory dengan karakter utama dan lain-lain juga bisa juga. Jadi dari awal kita udah punya pilihan mana yang mau kita tuju gitu. Saya suka sih Mimpi Setan, Waktu Maghrib, Evil Dead Rise dan lain-lain. Oke. Tapi sebenarnya Pengabdi Setan itu ada backstory-nya juga sih ya Mas Ruben ya? Betul, kalau di runut-runut lagi, kalau teman-teman jeli, sebenarnya juga mereka punya backstory yang kuat juga. Betul. Seperti saya bilang tadi dari awal. Iya, jadi Pengabdi Setan itu cuman evil aja, tapi dia itu punya cerita di balik serem-seremnya itu. Kalau kalian nonton, karena Pengabdi Setan udah yang kedua ya. Iya, kedua ya. Iya, Insidious aja juga yang menyeramkan itu juga memang ada backstory-nya kenapa dia bisa begitu juga ya Mas Ruben ya. Iya, betul. Conjuring juga sama sih. Betul. Ya rata-rata sih memang hantu cerita horor yang menyeramkan itu lebih menyeramkan kalau ada backstory-nya ya. Oke. Oke, kita sesi kedua sudah selesai ya Q&A-nya karena banyak banget ini teman-teman yang bertanya gitu. Semoga yang tadi bertanya mewakili juga dari teman-teman yang tadi sudah bertanya. Oke, jadi di sini masih seputar horor. Kita bakal spill nih sedikit. Wah, di sini Mas Ruben itu mau ada project horor lagi nih. Wah, kira-kira apa sih itu? Mas Ruben boleh dong spill sedikit proyeknya. Boleh, boleh. Nanti saya lagi mau bikin horor sama Hmm? Mas Baim Wong juga. Waduh, Direkturnya berdua, judulnya Lembayung. Oh ini di record ya? Ya udah nggak apa-apa. Doakan mudah-mudahan lancar. Si nonton ya, ini horor yang dari kisah nyata. keren banget, bagus. Inspired by true story. Bener. Mas Baimnya ada nggak? Judulnya ada di bawah. Mau saya ke bawah ya? Aduh. Jangan lama Oh, di lagi. bawah. Lagi Oke, ya meeting. sudah, ya sudah. Oke. Salam buat Mas Baim Wong karena nanti di Siap. proyeknya ini bakal spesial banget ya sahabat-sahabat Klaklik. Pokoknya tungguin karya terbarunya dari Mas Ruben akan berkolaborasi dengan Mbak Im Wong dan pemeran-pemerannya pasti keren-keren. Kapan rilis Kak? Waduh, Ada. konfidensial. Wah, ditunggu. Iya, Thank you. rahasia dong. Segera. Rahasia. Ditunggu ya, doain aja proyeknya Baik, bisa makasih. cepat selesai gitu. Terima kasih banyak Mas Ruben. Terima kasih teman-teman. Terima Terima kasih kasih. ya dari Bandung, Blora, dari Oke. semua Indonesia tadi. Mantap. Mas Ruben, kita mau Sukses. foto dulu ya. Jadi Mas Ruben Boleh ini dong, boleh dong. ada Gimana kegiatan lagi caranya? teman-teman. Eh, ada project jadi agak sedikit sibuk ya. Aduh, lelaki berkarir banget nih Mas Ruben nih.
Idaman para wanita. Oke, Oke, kita foto dulu ya Mas Ruben. udah. Teman-teman buka kameranya dong, jangan malu-malu. Ayo, ayo. Wih, Kita foto dulu. Oke, siap ya. Kita hitung. foto. Bergaya, jangan lupa bergaya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sama ini simbol klaklik. Oke, simbol klaklik. Oke. Simbol klaklik. Iya, Langsung klaklik. klik. Oke. Kayak heart gitu kan, kayak Korea-Korea. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi biar enak nih. Kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Ruben sudah menyediakan waktunya hari ini. Udah repot-repot karena dan juga sukses buat proyeknya. Nanti ditunggu banget untuk karyanya, karya yang horor ini dan karya-karya selanjutnya yang akan bikin kita tersepona, terpesona maksudnya. Oke, terima kasih Mas Ruben buat waktunya dan terima kasih juga buat teman-teman Klaklik yang sudah hari ini sudah datang, sudah hadir menemani kita di sini semuanya. Semoga apa yang sudah di-sharingkan sama Mas Ruben bisa membantu kalian lebih berkarya lagi. Sukses terus buat semuanya. Selamat sore, sahabat Klaklik dan Mas Ruben. Bye. Bye Thank you semuanya. bye. Bye. Sehat-sehat.